Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi mengenai 1 miliar untuk pensiunan pegawai negeri sipil. Pemerintah mengubah skema pegawai negeri sipil dari dana pensiun yang diterima oleh pegawai negeri sipil diharapkan akan jauh lebih besar. Sebelum kita menuju ke informasi selengkapnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin baru saja menemukan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Bapak dan Ibu sekalian dapat selalu memperoleh notifikasi pemberitahuan terkait dengan info-info terbaru dari channel kami. Dan berikut ini adalah informasi selengkapnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, dilansir dari melintas.id disebutkan bahwa rencananya pemerintah akan mengubah skema pensiunan pegawai negeri sipil dari sistem pay as you go menjadi sistem fully funded. Dan perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah uang pensiun yang diterima oleh pegawai negeri sipil, tetapi mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun melalui mekanisme iuran pasti. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, untuk evaluasi skema pensiunan pegawai negeri sipil saat ini, skema pensiunan PNS menggunakan sistem pay as you go yang didasarkan pada iuran sebesar 4,75% dari gaji pegawai negeri sipil yang dihimpun oleh PT Taspen ditambah dana yang bersumber dari APBN. Sistem ini sering dianggap tidak cukup untuk memberikan pensiun yang layak bagi pegawai negeri sipil setelah masa pengabdian mereka selesai. Pemerintah merencanakan untuk mengubah skema pensiunan pegawai negeri sipil menjadi sistem fully funded. Perlu kami sampaikan bahwa dengan skema ini, iuran pensiunan akan dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok atau THP yang tentunya lebih besar dibandingkan dengan skema pay as you go. Dan selain itu, skema ini juga akan melibatkan kontribusi bersama antara pegawai negeri sipil dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Selanjutnya adalah terkait dengan dampak positif skema fully funded. Dana pensiun yang diterima oleh pegawai negeri sipil diharapkan akan jauh lebih besar karena iuran yang dibayarkan akan dihitung dari persentase gaji yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan untuk pensiun pegawai negeri sipil untuk mencapai angka yang signifikan, bahkan bisa mencapai nominal 1 miliar rupiah. Selanjutnya terkait dengan tantangan implementasi. Jika tidak ada hambatan lebih lanjut, skema baru ini diperkirakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2025. Dan untuk tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa dana pensiun yang terhimpun dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para pegawai negeri sipil setelah masa pensiun mereka. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi anggaran belanja pegawai dalam APBN. Perlu kami informasikan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan struktur anggaran dalam APBN di mana alokasi untuk belanja pegawai selalu meningkat setiap tahunnya. Dan untuk alokasi belanja pensiun serta uang tunggu pegawai negeri sipil tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Optimalisasi anggaran pensiun sangat penting agar tidak mengganggu pembiayaan untuk program pembangunan yang lebih besar.
Dan di sini pemerintah harus memastikan pengelolaan dana tersebut agar supaya transparan. Karena berkaca pada kejadian sebelumnya bahwa terjadi kasus-kasus penyalahgunaan dana pensiun seperti yang terjadi pada badan usaha milik negara tertentu, dan pemerintah perlu memastikan adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana pensiun tersebut. Pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dana yang dihimpun dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan pensiun pegawai negeri sipil. Pembelajaran dari kasus Asabri dan Taspen. Tata kelola yang buruk dapat merugikan banyak pihak, termasuk pegawai negeri sipil yang seharusnya mendapatkan hak pensiun yang layak. Dan pengawasan tentunya perlu dilakukan secara melekat oleh berbagai pihak, pemerintah, legislatif, dan auditor negara harus terlibat dalam proses pengawasan ini. Dan untuk penggunaan dana pensiun harus dilaporkan secara berkala agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran pensiun. Dan pemerintah tentunya harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil baik selama masa kerja maupun setelah pensiun. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, perubahan skema pensiunan menjadi fully funded diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para pegawai negeri sipil yang telah mengabdi untuk negara. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, terkait dengan penyusunan rencana yang matang, pemerintah perlu menyusun rencana perubahan yang matang dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk kemampuan anggaran negara dan kepentingan jangka panjang. Karena untuk penerapan skema fully funded harus dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan dan juga implementasi. Dan untuk peningkatan kepastian dan juga terkait dengan kesejahteraan pegawai negeri sipil, tujuan utama perubahan skema pensiunan ini adalah untuk memberikan kepastian dan kesejahteraan yang tentunya lebih baik bagi pegawai negeri sipil setelah mereka memasuki masa pensiun. Karena skema fully funded, PNS tidak hanya akan mendapatkan pensiun yang lebih besar, tetapi juga dapat menikmati jaminan keuangan yang lebih stabil di masa depan. Lalu bagaimana pengaruh skema baru terhadap anggaran negara? Skema fully funded membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar karena manfaat jangka panjang dari perubahan ini dapat mengurangi beban negara dalam membayar pensiun. Pengelolaan dana pensiun yang lebih baik diharapkan anggaran negara dapat lebih efisien dalam mendukung program-program pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat. Peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan dana pensiun. Jika pengelolaan dana pensiun PNS dialihkan ke Kementerian Keuangan, pemerintah juga harus memastikan bahwa kementerian ini dapat menjalankan pengelolaan dengan baik, karena Kementerian Keuangan harus memiliki mekanisme pengawasan dan juga transparansi yang jelas untuk memastikan dana pensiun dikelola secara efektif dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya terkait dengan pembahasan Kementerian Keuangan dan tata kelola yang baik. Dengan pengawasan yang ketat, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dalam mengelola dana pensiun pegawai negeri sipil. Jika ini dapat diterapkan, perubahan skema pensiunan ini akan memberikan hasil yang maksimal. Kemudian untuk solusi agar terhindar dari korupsi dan penyalahgunaan dana, dapat dilakukan dengan pengawasan yang melekat dari lembaga independen seperti BPK dan Komisi 6 DPR, harus diterapkan untuk memastikan pengelolaan dana pensiun berjalan dengan baik. Alternatif pengelolaan dana pensiun yang lebih independen
Lembaga ini dapat dijadikan alternatif yang lebih efisien dalam mengelola dana pensiun, serta dapat memberikan transparansi yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kepastian pensiun dengan pengelolaan yang tepat. Dengan pengelolaan yang tepat, pensiun yang diterima oleh PNS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah masa kerja selesai. Optimalisasi anggaran pensiun PNS melalui perubahan skema dari PA juga menjadi fully funded adalah langkah yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat diharapkan perubahan ini dapat memberikan dampak maksimal bagi pensiunan pegawai negeri sipil. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.